Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Galang Kusuma Nantio. Saya Ketua Tim COVID-19 Rumah Sakit Rumani Muhammadiyah Semarang. Ya, seperti kita ketahui, saat ini memang Indonesia masih dalam suasana pandemi. Sudah kurang lebih 1 tahun ini di Indonesia. Kondisi saat ini kita semua bisa mengikuti dari pemberitaan bahwa memang kasus masih ada, walaupun kemarin awal bulan Januari hingga bulan Maret 2021 kasus sempat turun, kemudian sedikit naik di mulai bulan April ini. Semoga kenaikan ini tidak kenaikan yang meledak, apalagi sebentar lagi mendekati Hari Raya Idul Fitri 2021. Mudah-mudahan masyarakat tetap setia untuk menjaga protokol kesehatannya. Ya, di Rumah Sakit Rumani sendiri memang kasus pada bulan Januari hingga bulan Maret 2021 memang sempat mengalami penurunan. Ada beberapa hal memang mungkin yang menyebabkan kondisi tersebut. Memang cakupan vaksin saat itu, kemudian masyarakat yang juga tingkat pengetahuan atau keikutsertaannya untuk terus menjalani protokol kesehatan cukup meningkat. Cuman memang pada bulan April ini di Rumah Sakit Rumani kasusnya mulai sedikit naik di tempat kami, cuman tidak alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi ledakan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah pasien masih bisa kita layani dengan baik di ruangan-ruangan yang sudah kami sediakan. Ya, seperti kita ketahui memang Indonesia itu sangat identik dengan yang namanya mudik ya. Sangat menjadi budaya mudik itu di Indonesia. Memang pemerintah sudah mengatur segala sesuatunya terkait mudik. Dan memang mudik ini kenapa harus diatur? Karena memang kita masih dalam kondisi pandemi, agar masyarakat tidak pergi kemana-mana atau bahkan dari suatu kota ke kota yang lain, dari suatu provinsi ke provinsi yang lain, dari suatu pulau ke pulau yang lain, sehingga menyebabkan potensi penularan COVID-19 ini semakin meningkat. Tentu kita masih ingat dengan kondisi atau kejadian pada tahun 2020, di momen yang sama, masyarakat mungkin kesadarannya juga masih belum baik saat itu, dan memang kita masih sama-sama belajar saat itu terkait pandemi, sehingga masih ingat sekali saat itu memang lonjakan kasus COVID setelah Lebaran meningkat sangat tajam hingga pada akhir tahun 2020. Semoga kejadian itu bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk kita semua, dan kita bisa memahami bahwa kenapa mudik itu saat ini memang harus diatur, atau adanya pemberlakuan peraturan-peraturan yang ada saat ini. Ya, tidak menutup kemungkinan memang Indonesia jika lengah sedikit saja, jika sudah merasa dirinya aman, apalagi merasa dirinya sudah divaksin, tentu fenomena yang terjadi di India tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di Indonesia. Beberapa sumber yang saya ketahui terkait kejadian yang ada di India, jadi memang di India itu ada suatu upacara atau kegiatan keagamaan saat itu, di mana memang warganya tidak menaati protokol kesehatan dengan baik. Saat itu ada gerombolan warga yang berkumpul tanpa menggunakan masker saat itu, dan mungkin dirasa karena saat itu kasus di India sudah turun sama yang kita alami saat ini, sehingga warga acuh untuk
menerapkan protokol kesehatan, dan beberapa pekan setelah acara tersebut, setelah festival tersebut, terjadi ledakan kasus yang luar biasa tingginya dan sudah melebihi dari puncak kasus di India kemarin, di negaranya dia sendiri. Nah, hal ini apabila kita tidak melihat dengan baik, tidak belajar dengan baik dari kejadian-kejadian ini, tentu sangat mungkin hal serupa bisa terjadi di Indonesia. Kembali lagi saya mengingatkan terkait budaya di Indonesia tentang Lebaran, yaitu mudik. Maka mohon kita tetap patuh, tetap waspada, pandemi masih ada di sekitar kita tetap patuh protokol kesehatan agar kejadian yang terjadi di India tidak terjadi pada Indonesia. Tips dan trik mungkin ya dari saya di tengah pandemi ini apa yang harus kita lakukan, tentu saja kita tidak bisa bosan dengan yang namanya protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kemudian ada tambahan menghindari kerumunan dan juga ventilasi yang baik, ruangan-ruangan yang harus berventilasi yang baik. Tentu serta tetap menjaga pola makan, pola istirahat, tetap berolahraga. Berolahraga di tengah pandemi pun diperbolehkan asalkan dengan protokol kesehatan yang baik. Misalnya biasanya olahraga mungkin di luar, di tempat-tempat keramaian, di gym misalnya, di tempat senam misalnya, mungkin bisa diganti dengan olahraga yang serupa tapi dilakukan di rumah misalnya, karena sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita akses. Terus kemudian makanan pun juga sebaik mungkin makanan-makanan yang bernutrisi, bergizi, karena penyakit ini memang basicnya atau sifatnya adalah virus, di mana virus itu adalah self-limiting disease. Ketika daya tahan tubuh seseorang itu baik, maka virus itu juga tidak akan cukup kuat untuk bisa menginfeksi. Nah, ditambah dengan sekali lagi tetap menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gitu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.